dua, ada di lapangan, ada di rumah sakit. Kalau sudah sampai ke rumah sakit berarti kita sudah kalah semua ini. Berarti sudah banyak yang terpapar, dan ini yang selama ini sangat sangat berat ini. Ini jadi stigmanya macam-macam ke kami. Masyarakat bisa karena penjelasan kurang lengkap, dan kita tidak, ya bagaimana ya, terus terang ID tidak diajak langsung terlibat dari awal tentang penanganan dan penjelasan tentang COVID-19 ini di kebenaran ini ada gugus tugas. Kami terlibat hanya, ya bagaimana ya, kalau dari pertama kita terlibat mungkin penjelasan dari teman-teman ID itu dokter-dokter spesialis akan lebih lengkap lagi, sehingga masyarakat akan lebih jelas tentang apa itu pandemi COVID-19, terus bagaimana itu di rumah sakit. Dan yang kedua, yang paling ini rumah sakit kita ini rumah sakit rujukan ini kan mestinya untuk memperkecil paparan daripada COVID-19 ini, mestinya kita adakan pencegahan yang sebaik mungkin. Rumah sakit mestinya kita pisahkan antara rumah sakit COVID dan rumah sakit non-COVID. Itu yang sebenarnya, supaya paparan sedikit pun itu tidak ada di rumah sakit itu. Jadi ada rumah sakit, misalnya rumah sakit Ali Sabu itu hanya, itu yang terakhir kami ini kan rekomendasikan ke gugus tugas Pemprov percepatan penanganan COVID-19 ini. Ini ada beberapa usulan dari kami. Salah satunya itu untuk mencegah supaya rumah sakit tidak terpapar banyak, dan pasien-pasien masuk ke rumah sakit juga sudah tahu tujuannya. Ini pasien COVID ini yang masuk ke rumah sakit ini terlalu ini, Pak. Sehingga isunya terlalu meluas kemana-mana ini, sehingga pasien-pasien yang non COVID tidak berani masuk ke rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan kita, rumah sakit Ali Sabu ini. Sehingga bor di rumah sakit itu sendiri menurun sekali. Apalagi tentang penjelasan tentang tadi yang baru dijelaskan Dr. Air Muhammad tentang pemulasaran jenazah yang kurang lengkap dari ini, sehingga informasi ini simpang siur. Padahal kalau kita dari pertama kita gugus tugas kita sangat rapat dengan kita bisa ini kan KIE-nya, komunikasi, informasi sama edukasi ke masyarakat banyak. Ini karena kurang promotifnya dan preventif untuk pencegahan penyakitnya, sehingga ini melebar kemana-mana. Makanya untuk meredamnya itu kalau masa sekarang ini sudah agak perlu langkah-langkah yang lebih cepat, karena sekarang ini sudah 4 bulan ini masyarakat sudah banyak yang sangat ketakutan dengan rumah sakit, takut sedikit-sedikit dituduh masuk ke IGD harus di rapid, di apa-apa, itu takut sudah COVID. Padahal itu sebenarnya sudah aturan dari Kementerian Kesehatan di zaman COVID ini, setiap masuk ke sarana rumah sakit lalu IGD harus di itu. Nah itu yang masalahnya, Pak. Tapi sekarang di Ali Sabu tidak lagi di rapid, tapi ada scoring daripada COVID-19. Nah itu di skor dulu. Jadi, tapi untuk meredamnya ini sekarang sudah agak susah karena masyarakat sudah terpatri di otaknya masyarakat ini, sudah tercetak bahwa kalau masuk rumah sakit sekarang ini sudah dituduh aja langsung COVID. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi memang banyak stigma yang sudah terlanjur terbentuk di masyarakat sehingga menimbulkan fobia, rasa takut untuk melakukan kunjungan atau berkunjung ke rumah sakit atau memeriksakan diri ke rumah sakit. Baik, hadir juga beberapa para partisipan ya, termasuk juga ini rekan saya Pak Tajim Boki, barangkali punya pertanyaan kepada para tim medis mengenai topik kita atau punya tanggapan atau ada pengalaman pribadi mungkin bisa diceritakan dengan kita pada malam hari ini. Jadi Pak Tajim mungkin sudah mengikuti ya diskusi kita tadi. Topik kita adalah meredam hospital fobia. Karena memang ini fenomena yang terjadi, bahkan pernah di Rumah Sakit Dunda penurunan kunjungan masyarakat itu sampai mencapai angka 70%. Nah, tapi sekarang sudah mulai membaik ketika Rumah Sakit Dunda tidak lagi menangani pasien COVID-19. Tetapi beberapa rumah sakit seperti Alui Sabu juga mengalami hal yang sama karena sampai saat ini mereka masih menangani pasien COVID. Nah ini karena memang banyak isu yang sudah terlanjur beredar di masyarakat dan menimbulkan ketakutan. Nah Pak Tajim Boki melihat hal ini seperti apa? Apakah ada komentar mengenai hal ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Pak Hadi, Pak Dr. Tony Muhammad, saya lihat hadir, Pak Ketua ID. Assalamualaikum Bapak-Bapak dan dari BPJS. Yang pertama memang mohon maaf kami baru bisa bergabung agak late Pak Hadi. Yang pertama kami sangat tahu persis apa yang terjadi di lapangan karena memang tergabung di gugus tugas Kabupaten Gorontalo Utara terkait penanganan COVID-19 di Gorontalo Utara, Pak Hadi. Nah, yang menjadi tema kita malam ini saya kira sangat menarik dan itu menjadi tantangan tersendiri buat kami di daerah di Gorontalo Utara. Memang banyak masyarakat yang kita temukan ada ketakutan yang berlebihan sih sebetulnya untuk masuk rumah sakit. Jadi orang kalaupun misalnya sakit, flu dan lain sebagainya udah beberapa hari mereka nggak mau masuk rumah sakit karena ya pertama takut tadi begitu masuk rumah sakit langsung rapid dan saya kira banyak ketakutan yang ada di masyarakat. Nah tentu ini menjadi case tersendiri dan harusnya menjadi perhatian pemerintah daerah dan untuk ini sebetulnya Pak Bupati Gorontalo Utara sudah memerintahkan gugus tugas untuk merancang kegiatan yang sifatnya promotif yang dilakukan secara masif dan tentu teman-teman dari Dinas Kesehatan, Puskesmas dan lain sebagainya sudah bekerja secara efektif untuk ini hingga pelan-pelan insya Allah ketakutan masyarakat untuk masuk rumah sakit atau melakukan perawatan mandiri ke fasilitas-fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan seperti puskesmas itu semakin menurun dan masyarakat sudah mulai berani Pak Hadi dan saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan insya Allah ini akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo Utara termasuk tadi juga soal misalnya soal penyelenggaraan jenazah, kami beberapa kali terlibat untuk harus turun lapangan untuk mengurus pemakaman PDP yang memang belum ada konfirmasi positif tapi sudah dinyatakan PDP sehingga tetap berlaku